Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang penggunaan tumbuhan obat pada demam. Langsung saja. Karena sebenarnya juga sudah pernah kita pelajari gitu, jadi langsung saja kita review. Demam itu sebenarnya merupakan suatu sistem pertahanan tubuh ya. Karena adanya benda asing yang masuk ke dalam tubuh, bisa kuman gitu ya, berupa bakteri ataupun virus yang masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi dengan suhu tubuh itu meningkat, tujuannya adalah untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh tadi gitu. Nah, kapan seseorang dikatakan demam? Jika suhunya lebih dari 37,5 derajat Celcius. Tetapi kalau misalnya diukurnya lewat dubur, maka dikatakan demam kalau suhunya lebih dari 38 derajat Celcius gitu. Lanjut lagi. Untuk demam sendiri gitu ya, kenapa sih bisa terjadinya demam atau patofisiologi terjadinya demam itu seperti apa? Nah, ketika kuman masuk ke dalam tubuh kan ya, maka dia akan melepaskan pirogen ke dalam aliran darah. Jadi yang pertama, ketika kuman masuk, dia akan melepaskan pirogen ke dalam darah. Nah, sebagai suatu bentuk sistem pertahanan tubuh gitu ya, di dalam tubuh kita kan ada sistem imun nih, yang hijau-hijau ini sistem imunnya. Masih ingat ya, ada sistem imun alamiah, ada juga sistem imun dapatan. Kita sebut saja dia sistem imun secara keseluruhan atau sel kekebalan tubuh. Nah, sebagai upaya perlawanan terhadap kuman, sel kekebalan tubuh kita juga melepaskan pirogen gitu, yang akan mengaktifkan sistem pertahanan tubuh kita. Nah, jadi ini sebagai suatu bentuk perlawanan terhadap benda asing yang masuk tadi. Nah, pirogen-pirogen ini mengalir ke otak dan hipotalamus. Jadi, pirogen nanti menginstruksikan kepada hipotalamus itu untuk meningkatkan suhu tubuh. Nah, kenapa suhu tubuh itu harus meningkat? Tadi tujuannya adalah untuk membunuh kuman yang ada di dalam tubuh tadi. Nah, ketika terjadi peningkatan suhu tubuh, otomatis denyut jantung dan metabolisme juga akan meningkat. Nah, kemudian badan menggigil karena otot-otot yang berkontraksi tadi gitu ya, kayak denyut jantung itu meningkat, maka kontraksi otot kan semakin cepat. Nah, otomatis karena otot yang berkontraksi, badan itu akhirnya mengalami menggigil karena sebagai suatu bentuk kompensasi dari tubuh tadi. Nah, selanjutnya aliran darah ke kulit itu akan menurun sehingga kulit terlihat pucat dan kering. Tetapi nanti ketika sudah terjadi penurunan suhu tubuh, aliran darah itu akan sudah mulai kembali lagi ke kulit sehingga sudah mulai lagi terlihat merah gitu, seperti sedia kala. Jadi ini sebagai suatu sistem pertahanan tubuh. Nah, ini mungkin sama sebenarnya seperti yang tadi, tapi ini dibuat dalam bentuk skematis. Jadi ketika ada benda asing yang masuk, tadi ya, agen infeksi, dia akan mengeluarkan pirogen. Nah, mengeluarkan pirogen dari luar ya. Kemudian nanti ketika masuk ke dalam tubuh, maka sistem pertahanan tubuh nih, si monosit, makrofag, dan sel-sel endotel dan sistem imun yang lainnya, ini kan juga aktif karena tadi dia mendeteksi kalau ada pirogen atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, upaya yang dilakukan dia adalah juga sama dengan mengeluarkan pirogen atau istilahnya dengan mengeluarkan sitokin gitu ya. Nah, apa itu sitokinnya? Sitokinnya itu prostaglandin. Nah, kalau prostaglandinnya aktif, maka ini akan disampaikanlah ke hipotalamus supaya terjadi peningkatan suhu tubuh. Nah, ketika disampaikan ke hipotalamus, maka terjadilah peningkatan suhu tubuh nih. Tadi sebagai dengan tujuan untuk membunuh bakteri atau agen infeksi yang masuk ke dalam tubuh. Gitu. Nah, peningkatan suhu tubuh ini ya, terjadi peningkatan suhu tubuh, maka yang terjadi adalah vasokonstriksi, perubahan gitu pada vasokonstriksi tadi. Nah, kemudian juga
meningkatkan peningkatan produksi panas juga kan ya di dalam tubuh. Endingnya ketika ada fase kontriksi, kemudian juga ada produksi panas gitu yang karena adanya tadi pemberitahuan ke hipotalamus kalau harus terjadi peningkatan suhu tubuh. Akhirnya terjadilah demam. Singkat ceritanya seperti itu. Nah, maka dari sini kita bisa mempelajari sebenarnya upaya yang kita lakukan gitu untuk mencegah atau mengurangi demam. Untuk mengurangi demam, mengatasi demam itu di sini nih obatnya. Nih, dengan menghambat prostaglandin. Kalau prostaglandinnya dihambat, maka nanti tidak ada yang memberikan sitokin yang akan memberikan informasi ke hipotalamus gitu. Jadi obat-obat yang konvensional yang selama ini digunakan itu obat-obat yang dia mampu menghambat prostaglandin, baik itu antipiretik ataupun NSAID. Nah, NSAID-nya yang biasanya digunakan itu adalah ibuprofen yang punya kemampuan dalam menurunkan panas jauh lebih baik dibandingkan antiinflamasi yang lain. Oke, lanjut lagi. Jadi ini tujuan terapi pada demam. Yang pertama adalah menurunkan demam, kemudian mengatasi penyebab demam tersebut. Jadi kalau misalnya karena infeksi, ya infeksinya diatasi. Tuh. Oke. Nah, ini mekanisme kerja metabolit sekunder sebagai antipiretik. Jadi metabolit sekunder yang punya kemampuan sebagai antipiretik itu ada flavonoid dan terpenoid. Untuk flavonoid sendiri dia mekanisme kerjanya dengan menghambat prostaglandin. Jadi mekanisme kerjanya itu mirip seperti paracetamol ataupun ibuprofen yang kerjanya tadi dengan menghambat prostaglandin. Kalau prostaglandin dihambat, maka sitokin yang akan memberikan info, dia kan berupa sitokin ya, yang akan menyampaikan informasi ke hipotalamus juga terhambat. Metabolit sekunder yang lain itu terpenoid, di mana terpenoid ini dia bisa mengurangi panas dengan cara meningkatkan aliran darah ke perifer. Nah, sehingga meningkatkan pengeluaran panas. Jadi upaya yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan panas. Oke, berikutnya yang kita gunakan adalah jahe. Bagian yang digunakan itu rimpang. Manfaatnya berdasarkan hasil penelitian ternyata dia mampu untuk menurunkan demam. Metabolit sekunder yang berperan di sini adalah flavonoid, gingerol. Kemudian mekanisme kerjanya di sini karena dia flavonoid, maka mekanisme kerjanya menghambat produksi dari prostaglandin. Tuh, kemudian dosis secara empiris biasanya direbus. Jadi satu ruas jahe umumnya direbus dengan 3 cangkir air selama 10-20 menit. Nah, biasanya bisa ditambah madu atau jeruk nipis atau tidak sama sekali, tergantung masing-masing yang mengkonsumsi. Nah, kalau berdasarkan hasil penelitian, ternyata rimpang jahe itu dengan dosis 140 sampai 210 mg per kilogram berat badan itu efektif untuk mengatasi demam. Ini efek samping jika digunakan dalam jumlah besar dan lama gitu. Biasanya gangguan gastrointestinal dan juga memicu pendarahan. Interaksinya juga sama, yang dikhawatirkan adalah dengan antiplatelet karena dia bisa menggagalkan atau mengurangi efek dari antiplatelet ini. Dan diusahakan kalau menggunakan jahe itu jangan menggunakan bawang putih, cengkeh ataupun kunyit karena bisa meningkatkan resiko pendarahan. Oke. Nah, ini beberapa tanaman lain yang bisa dimanfaatkan sebagai antipiretik gitu. Nah, ini sudah diuji sebelumnya pada hewan uji. Ini dosis-dosis yang bisa digunakan dari hasil uji praklinisnya. Oke. Selesai untuk yang penggunaan obat-obat herbal atau tanaman pada kasus demam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi demam itu adalah sambiloto atau Andelgraphis paniculata. Bagian yang digunakan daun. Jadi manfaatnya itu hasil penelitian menunjukkan daun sambiloto itu dia mampu menurunkan demam. Metabolit sekundernya ada terpenoid dan flavonoid. Terpenoidnya itu ada andrograpolit. Nah, mekanisme kerjanya kalau terpenoid dia meningkatkan aliran darah ke perifer sehingga meningkatkan pengeluaran panas tubuh. Sedangkan kalau flavonoid itu mekanisme kerjanya dengan menghambat prostaglandin. Nah, ini dosis secara empiris biasanya diolah masyarakat itu dengan cara daun sambiloto yang segar itu
biasanya sebanyak 1 genggam, kurang lebih 30 gram, itu ditumbuk rata, kemudian ditambahkan air matang setengah cangkir. Jadi kayak diseduh, kemudian disaring dan diminum sekaligus. Atau dia juga bisa menggunakan yang sudah kering, yang sudah dalam bentuk simplisia. Biasanya direbus dan diminum 2 kali sehari sebelum makan. Kemudian untuk dosis efektifnya berdasarkan hasil penelitian, itu yang efektif untuk mengatasi demam, itu ekstrak etanol daun sambiloto sebesar 6 gram per hari gitu. Jadi biasanya digunakan selama 3-7 hari pengobatan. Oke, lanjut lagi. Bentar. Efek samping dari sambiloto itu sendiri ada sakit kepala, lemas, reaksi alergi, mual ataupun diare. Biasanya juga sama, jika digunakan dalam berlebih baru muncul efek samping ini. Nah, interaksinya yang perlu diperhatikan adalah dengan obat-obat hipertensi karena resiko hipotensi. Sambiloto ini juga bisa menurunkan tekanan darah, jadi jika digunakan bersama obat hipertensi itu resiko terjadi penurunan tekanan darah yang terlalu tinggi, akhirnya hipotensi nanti pasiennya menjadi pusing, jadi perlu diperhatikan.